Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di event yang sama kawan, Olimpiade Catur 2022 edisi ke-44 di kota Chennai, India. Dan sudah memasuki babak ke-6 kawan, dan langsung saja seperti biasa kita akan lihat hasil permainan para pemain kita. Tim pria kita tadi malam bertemu dengan tim pria atau tim Open Costa Rica kawan. Menang 4-0 atau menang 4 game sekaligus. Kali ini sapu bersih kawan, tim pria kita menghadapi lawannya. Di babak ke-6 ini tim kita menurunkan Grandmaster Susanto Megaranto, Grandmaster Novendra Priasmoro, International Master Yosef Taher, dan FIDE Master Muhammad Agus Kurniawan. Dan posisinya pasti akan terangkat dari posisi kemarin kawan. Sekarang posisi tim Indonesia kita, tim pria kita berada di posisi ke-33, ke-34 kawan. Dengan poin 8 poin dan tiebreak terakhirnya, tiebreak 3-nya 36 kawan. Saya kurang jelas mengenai perhitungan tiebreaks. Apakah tiebreaks pertama, tiebreaks kedua, ataupun tiebreaks ketiga ini, saya juga kurang jelas perhitungannya kawan. Dan kita bergeser ke tim wanita kita, tim putri kita, bertemu dengan tim putri Iceland atau Islandia. Sapu bersih juga kawan, 4 game langsung. Seperti biasa yang diturunkan adalah Iren Karisma Sukandar, Medina Aulia Wardah, Fariha Mariro, dan Citra Dewi kawan. Dan sekarang posisi tim wanita kita di klasemen berada di posisi, saya tadi belum mengecek untuk tim wanita kita, pastinya juga merangkak naik lagi kawan, yaitu di posisi ke-27. Saya juga lupa persisnya kemarin itu ada di posisi berapa, tapi saya rasa ini sudah mulai naik lagi kawan. Dan seperti biasa kalau ada game-game menang seperti ini, saya akan mengulas permainannya para pemain kita. Kalau banyak yang kalah ya saya rasa tak perlu kita ulas kawan. Tidak bagus bagi mental para pemain ataupun juga perkembangan dunia olahraga ataupun dunia catur Indonesia. Kalau dikasih permainan buruk terus, nanti tidak ada penyemangat bagi para fans atau bagi adik-adik yang juga ingin mengikuti karir catur profesional. Oke, langsung saja ke game yang akan kita pilih. Saya pilih permainannya Grandmaster Novendra Priasmoro berhadapan dengan kandidat master yang elo standarnya ada perbedaan sekitar 300 poin kawan. Kebetulan di event ini saya belum pernah mengulas permainannya Grandmaster Novendra Priasmoro karena beberapa gamenya tidak pernah mendapatkan kemenangan kawan. Dan ini merupakan kemenangan pertama, dan bagaimana cara dia bermain untuk mendapatkan kemenangan ini menghadapi kandidat master. Di sini Priasmoro mengawali dengan pembukaan pion E4 dibalas dengan permainan Sicilia pion C5. Kuda F3, kuda C6, gajah B5. Priasmoro memilih variasi Rosolimo atau Netsmedinov attack. Pion G6 pilihan utama kawan, dan di sini ada beberapa pilihan di game-game terdahulu. Itu yang paling banyak adalah rokade pendek langsung, gajah langsung sikat kuda pilihan nomor 2, atau pion C3. Priasmoro memilih dengan pion C3 ini. Kalau Stockfish menyarankan bermain dengan langkah rokade yang paling kuat kawan, dan hampir sama tadi nomor 2 adalah gajah sikat kuda atau bermain dengan pion D3 ini. Pion C3 dipilih oleh Priasmoro untuk dukungan pion pusatnya nanti bertempur di petak pusat. Kuda F6, dan di sini Menteri E2 menjaga pion dari ancaman kuda. Selanjutnya gajah G7 persiapan rokade mengamankan raja, langsung diserang dengan pion D4 di petak pusat. Tantangan langsung diterima seperti halnya dalam permainan Sicilia terbuka dipukul balik oleh pion C, sekarang pion D6. Kuda C3 melanjutkan pengembangan pion A6, dan di sini gajah sikat kuda lanjut Priasmoro langsung bertukar perwira. Rokade, selanjutnya pion H3 jelas kontrol petak G4 kawan. Di sini pion A5. Nah, ini kalian sebagai pemain pemula jangan mudah kena trik semacam ini kawan. Mungkin pergerakan pion ini tidak kalian lihat sebagai ancaman karena di depan ataupun yang di posisi ini juga tidak ada yang diserang. Tapi coba lihat pergerakan pion ini menyiapkan petak bagi gajah terangnya untuk serangan tusuk sate semacam ini. Kalian harus berhati-hati. Kalian sudah tidak bisa memblokadenya dengan kuda karena di sini masih ada pion. Jadi Priasmoro menggeser bentengnya terlebih dahulu ke E1, gajah A6 tetap menyerang Menteri. Menteri bergeser ke C2, kuda mundur ke D7, dan Priasmoro melanjutkan pengembangan gajah terangnya ke petak E3.
Benteng C8 menempati satu lajur dengan menteri putih kawan. Persiapan biasanya serangan X-ray, pion-pion siap didorong. Dua pion ini untuk bertempur di langkah berikutnya. Benteng A ke D1, menteri hitam C7 dan menteri putih bergeser ke C2. Berada di satu diagonal dengan gajah. Biasanya persiapan untuk bertarung dengan gajah Fiacento. Benteng F ke E8 ini untuk menghindari potensi pertukaran kawan, karena setelah gajah H6 gajah ini masih bisa menolak untuk mundur dan bentengnya pun sudah aman kena serangan pimpinan semacam ini. Di sini gajah tetap ke petak H6, tapi hitam tetap mempertahankan gajah. Dia memilih dengan pion C5. Menarik mundur gajah ke petak H8 setelah bentengnya tadi digeser merupakan pilihan yang lumayan bagus atau bagus juga dipilih oleh hitam. Menurut Stockfish pun juga menyarankan seperti itu kawan. Tetap mempertahankan gajah Fiacento saat kalian sudah bermain dengan Fiacento seperti ini. Sekuat mungkin coba kalian pertahankan. Biasanya para Grandmaster utama pun akan mempertahankan gajah Fiacento, kecuali memang ada sesuatu yang membahayakan atau menguntungkan, gajah ini akan ditukarkan. Pion C5 dipilih oleh hitam dan Novendra melangkah kuda D5 karena pion ini sudah menghilangkan kontrol pada petak D5 ditempati oleh Novendra dengan tempo ancam menteri. Tapi Stockfish tidak menyetujui langkah ini kawan. Pion E5 patut dipertimbangkan oleh putih juga di posisi ini kawan. Itulah jawaban Stockfish ya, kemungkinan mungkin gajah B7, tapi memang ini mungkin tidak disukai oleh Novendra, akan terbuka diagonal terang. Tapi Stockfish menyarankan permainan seperti ini, pion E5 daripada kuda D5 ini. Menteri mundur ke petak D8, menteri putih F4 tidak melanjutkan pertukaran. Melanjutkan pertukaran tadi kawan, langsung sikat gajah ini merupakan pilihan terbaik. Tapi Novendra sepertinya ingin incar pion F7 ini. Mungkin nanti diikuti dengan langkah kuda bergerak ke petak ini, bisa jadi melakukan pengorbanan ataupun yang lain. Hitam merespon dengan pion E6 dan di sini barulah gajah pukul gajah. Raja pukul balik tidak memilih ambil kuda ini kawan. Karena kenapa? Maka gajah ini akan diselamatkan kawan. Yaitu gajah bisa bergerak ke sini dan lihat petak-petak gelap ini akan menjadi isu penting ke depannya. Oleh karena itu di sini dipukul langsung oleh Raja Hitam dan Novendra melangkah kuda mundur ke E3. Di sini tadi juga ada langkah yang bagus yang bisa dipilih oleh putih kawan. Ambil pion ini sama-sama memberikan ancaman bagi gajah masing-masing. Kalaupun hitam melanjutkan dengan langkah ambil kuda ini, ya putih bisa mengambil gajah yang ada di peta A6. Dan jika dilanjutkan bisa jadi seperti ini kawan, ya akan terjadi jual beli buah di atas papan. Permainan masih akan cukup seimbang kawan. Memang yang tidak mengenakkan adalah hitam ini mempunyai pion bebas, tapi putih pun juga mempunyai dua pion yang bisa terkoneksi ke depannya kawan. Setelah pion ini pun bisa diambil oleh putih, ataupun pion semacam ini juga kalaupun kalian melakukan langkah-langkah yang bagus bisa saja kalian dapatkan. Novendra memilih menarik mundur kudanya ke peta E3. Selanjutnya pion C pukul pion D4. Langkah yang bagus dipukul balik oleh kuda. Di sini kuda ke E5. Langkah yang kurang ciamik dari hitam kawan. Stockfish menyarankan petak C5 bagi pergerakan kuda. Mungkin kalian melihat setelah pion C pukul pion D4 ini dan dipukul balik menggunakan kuda, mungkin kalian melihat bahwa langkah ini adalah langkah blunder kawan, karena hitam bisa melakukan serangan garbuan semacam ini. Tapi hitam tadi tidak melakukan itu, melangkah dengan langkah kuda ke petak E5. Kalaupun sekarang pion ini didorong untuk garbu kedua perwira putih ini, maka Novendra kemungkinan tidak akan segan-segan mengorbankan kudanya untuk merusak bangunan pion hitam atau membuka posisi raja. Kalau diterima, selanjutnya di sini dipukul balik dengan kuda skak, dan ini tentu tidak akan memberikan kenyamanan bagi hitam kawan. Kalau raja sampai bergerak ke sini maka ancamannya adalah skak mat 2-3 langkah. Kalau ke peta ini kawan, ya kelanjutannya adalah menteri bergerak ke sini skak. Tidak ada cara lain, kalaupun kalian blokade tetap skak, mau bergerak kemana dan skak mat. Kalaupun tadi raja bergerak ke sini malah lebih cepat, menteri ke sini skak dan skak mat. Jadi kemungkinan ya pasti hitung-hitungannya yang paling bagus adalah ke peta 8. Di sini menteri bisa mundur ke peta F3 ataupun bisa bergerak ke peta H6. Kalau bergerak ke sini ya kemungkinan akan ditantang dengan menteri hitam kawan. Permainan menurut Stockfish putih mempunyai keuntungan sedikit kawan.
Dan di sini putih juga mempunyai potensi untuk memberikan ancaman garbuan di langkah berikutnya. Walaupun di sini putih kehilangan satu perwira, tapi kompensasi yang didapat ya satu pion plus posisi yang bagus untuk menyerang. Tadi hitam melangkah dengan kudanya ke peta E5, tidak melanjutkan langkah garbuan, dijawab dengan langkah kuda G4 menantang pertukaran kuda. Juga memberikan dukungan bagi raja melakukan pergerakan di peta H6. Langsung diterima oleh hitam, dipukul balik oleh menteri sekaligus untuk menghindari ancaman garbuan kawan, karena kudanya sudah hilang satu, jadi ya pasti akan digarbu di langkah berikutnya oleh hitam. Oleh karena itu dipukul balik oleh menteri. Menteri hitam keluar ke peta F6, menteri putih G3 incar pion, di backup oleh benteng D8. Benteng putih naik ke D2, mungkin dengan opsi ditumpuk nanti di lajur D kawan, dan hitam membalas dengan pion D5, mendahului untuk membuka lajur-lajur di peta pusat kawan. Stockfish lebih menyarankan dengan pion E5 untuk ancam kuda. Mungkin yang tidak disukai oleh hitam adalah akan menciptakan pion menggantung, pion lemah semacam ini. Ya, kemungkinan di sini adalah kuda akan melakukan skak terlebih dahulu. Setelah raja bergeser, kuda bisa ditarik mundur ke peta E3. Coba lihat kawan, pion semacam ini akan bikin repot juga bagi hitam. Sangat mudah untuk disergap oleh lawan. Hitam memilih dengan langkah pion D5. Sekarang dijawab dengan pion E5. Menteri mundur ke E7. Sekarang pion H4 dihentikan oleh pion H5. Menteri putih F4 jika ada kesempatan memberikan ancaman langsung di sini kawan. Benteng C4 mengebin kuda. Dan dijawab dengan langkah benteng E3, persiapan digeser kawan dan memberikan tekanan lebih ataupun mendukung menterinya nanti di lajur G bisa juga. Benteng D bergeser ke C8, raja putih naik ke peta H2 dan benteng C1. Langkah benteng atau pada posisi ini memang sangat sulit mungkin bagi hitam mencari langkah terbaik. Kalau engine sih menyarankan untuk membuat langkah menunggu dengan raja ini bergerak kawan ke peta G8, atau membuat langkah menunggu seperti benteng ini bergerak naik ke peta C7. Tapi benteng C1 dipilih oleh hitam dan di sini benteng digeser ke lajur B oleh Priasmoro. Langsung menggeser bentengnya ke lajur A merupakan pilihan yang lebih kuat daripada menggeser ke lajur B ini menurut engine. Di sini benteng bergeser ke E1, apakah incar pion atau ingin mengancam menteri ke depannya kawan? Dijawab dengan benteng B6 memberikan ancaman bagi gajah. Gajah C4 dan selanjutnya adalah kuda C6 ancam menteri. Menteri ke C7 memberikan double attack kawan, dan ini mungkin terlihat sulit untuk dihindari oleh putih, akan kehilangan satu perwiranya. Tapi tidak kawan, langkah menteri ini merupakan langkah kesalahan. Langkah yang bagus adalah melakukan pengorbanan pertukaran perwira semacam ini. Ya mungkin di sini benteng E4, menteri F6 mengadu menteri, dan memang terlihat akan kalah kualitas hitam. Tapi itulah jalur terbaik yang direkomendasikan oleh Stockfish. Tapi nanti akan mirip kawan, permainannya seperti itu. Nanti putih atau Priasmoro akan unggul dengan kualitas perwira dengan sepasang bentengnya. Bocorannya seperti itu. Menteri C7, menteri putih F6 skak, raja bergeser ke H7 dan kuda ke E7. Juga memberikan ancaman bagi benteng hitam sekaligus blokade akses menteri menjaga pion. Menteri putih bisa ambil pion ini dan ancaman skakmat 2-3 langkah kawan. Benteng hitam digeser ke F8, selanjutnya di sini benteng bergeser ke peta D6. Akhirnya selamat dari ancaman menteri hitam. Hitam melanjutkan melakukan pertukaran kualitas perwira kawan. Ambil pion yang ada di peta E5. Menteri ambil benteng hitam, menteri hitam ambil kuda putih E7. Hampir sama dari rekomendasi engine tadi. Sekarang putih unggul kualitas perwira. Dan Novendra memainkan langkah yang sangat bagus kawan, yang cukup kuat dengan pion B3. Langkah bertahan sekaligus menyerang gajah terang. Sekaligus untuk menyelamatkan pion A2 tadi, juga menghentikan laju pion hitam di lajur A ini agar struktur pionnya tidak rusak kawan. Sebelum memindahkan gajahnya, hitam ambil pion H4 terlebih dahulu dengan tempo skak, raja mundur, dan barulah gajah ditarik mundur ke peta B5. Sekarang giliran Novendra melangkah dengan benteng D4 ancam menteri. Menteri mundur kembali ke E7 dan Novendra ambil pion D5 dengan benteng 4, benteng pukul pion D4. Posisi menteri hitam dalam posisi kena pin, jadi pion tidak akan berani ambil. Benteng C8 balasan dari hitam.
ingin melakukan penetrasi kawan di area pertahanan raja baris pertama. Terlebih dahulu di sini kawan, benteng C5 menantang pertukaran. Langsung diterima, dipukul balik. Selanjutnya gajah bergerak ke E2, menteri ke D4, menghindari satu diagonal, menghindari pimpinan, dan mendukung bentengnya bergerak ke peta D8 dan ancaman skakmat di peta H8 ke depan. Tapi ya masih mudah diantisipasi kawan, karena hitam masih mempunyai pion E ini. Langsung dimainkan oleh hitam, pion E5 dan benteng D7, menantang pertukaran menteri kawan. Pion pukul menteri, benteng juga bisa ambil menteri hitam. Hitam menolak, menteri ke F6, dan sekali lagi Novrendra merasa unggul dengan bentengnya, kembali menawarkan pertukaran menteri. Tantangan ditolak, selanjutnya benteng E7 ingin rebut pion ini kawan, pion didorong dan menteri ke E5, kembali menawarkan pertukaran menteri yang sulit untuk dihindari kawan. Karena kenapa? Pion ini dalam ancaman, apalagi pion ini dalam ancaman yang akan memberikan ancaman yang lebih serius 3 langkah skakmat kalau menteri tidak menjaga pionnya ini kawan. Ya, langkah yang logis adalah melakukan pertukaran semacam ini, tapi pion ini pun juga dalam ancaman, pion ini juga dalam ancaman. Nanti putih mempunyai 2 pion bebas yang bisa melenggang promosi. Inilah kemenangan pertama yang didapat oleh Priasmoro selama 5 game yang dia mainkan kawan. Dan kita akan bergeser ke permainan yang lain. Memang saya sediakan 2 game untuk kita ulas. Kali ini permainannya akan saya percepat, tidak terlalu banyak analisa-analisa yang saya tunjukkan. Permainan Iren pun ini juga berlangsung cepat kawan. Melawan pemain asal Islandia, juga Women Grandmaster, sama-sama mempunyai gelar Women Grandmaster, di mana Iren pegang hitam dan sini lawannya adalah, namanya susah nih, nyebutnya gimana ya? Dialeknya seperti apa kawan? Apakah cara bacanya Baknikova Lenka? Mungkin kalian tahu bahasa Islandia, kalian coba tulis di kolom komentar. Penyebutan namanya seperti apa saya kurang jelas. Saya sebut saja putih kawan seperti biasa. Putih mengawali dengan kuda F3, Iren kuda F6, ready opening, dan berubah ke bentuk English opening. Pion E6, Anglo-Indian Defense atau Agincourt Defense. Selanjutnya adalah pion B3. Sekarang pion D5, tantang Iren, ditolak gajah B2 dan gajah E7. Pion E3, rokade oleh Iren dan pion D4. Di sini pion B6 lanjut Iren, jelas ingin Viajento gajah terangnya, gajah D3, gajah B7, putih rokade, Iren melanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Kalau kalian sering memperhatikan permainannya Iren Karisma Sukandar ini kawan, dia sangat memegang teguh prinsip pembukaan. Jarang sekali Iren ini melakukan pergerakan-pergerakan yang tidak perlu dalam tahap pembukaan. Selalu dia berusaha secepat mungkin untuk melanjutkan pengembangan para perwiranya. Itu prinsip yang sangat bagus kawan, bisa kalian tiru. Selanjutnya adalah kuda ke C3, kuda E4 lanjut Iren. Baru sekarang mulai melangkah, mengosongkan peta bagi kuda satunya, bergerak ke peta F6, sekaligus menantang pertukaran kuda. Iren tidak perlu khawatir karena diagonal ini sudah mendapatkan dukungan dari gajah terangnya. Tantangan ditolak, hitam menggeser benteng C1, sekarang Iren melangkah pion F5 terlebih dahulu untuk menambah kontrol dukungan bagi kuda di peta E4 ini. Tapi kudanya masih mempunyai kesempatan untuk bergerak ke sini tanpa perlu khawatir. Pion F-nya juga terjebak dan persiapan tentu langsung sesegera mungkin membuka lajur F. Kuda ke E2 dan Iren melanjutkan gajah gelapnya ke peta D6, membuka akses bagi menteri juga segera keluar kawan. Jika memungkinkan nanti juga bisa segera keluar lewat diagonal gelap. Dan di sini putih melanjutkan dengan kuda E5. Kali ini putih berinisiatif melakukan pertukaran kuda, tantangan ditolak oleh Iren. Langsung bermain dengan pion C5-nya untuk menantang pertukaran di peta pusat. Putih melakukan pertukaran kuda terlebih dahulu, kuda pukul kuda D7, dipukul balik oleh menteri, dan putih melanjutkan jual beli buah di peta pusat kawan. Setelah pion pukul pion tadi, barulah gajah sikat kuda yang cukup mengganggu. Dipukul balik oleh Iren menggunakan pion F agar lajur F segera terbuka kawan, dan dilanjut pertukaran pion C pukul pion D5. Dipukul balik oleh pion E, selanjutnya gajah A3, serang pion di C5, di backup oleh benteng AC8, kuda C3, mulai memberikan tekan lagi bagi pionnya Iren. Dibiarkan saja oleh Iren, dia memilih menggeser rajanya kawan, membuat langkah menunggu juga untuk menghindari diagonal terang ini. Tapi sayangnya seorang Woman Grandmaster di sini melakukan kesalahan kaum pos ronda kawan. Kesalahan yang sering admin lakukan atau bahkan kalian sering melakukannya. Dia ambil pion yang ada di peta D5.
Ini tentu saja blunder besar kawan. Dia akan kehilangan perwira di sini. Tentu saja Iren memanfaatkannya langsung sikat kuda ini tanpa tendeng aling-aling dan lawannya Bakhnikova Lenka ini menyerah di langkah ke-19. Dia menyadari kawan, baru sadar kalau di sini ada ancaman skak open dan menterinya bisa tewas kalau ambil gajah ini. Inilah yang akan terjadi kawan. Kalau sampai berani ambil balik gajah hitam yang sudah pukul kudanya. Oleh karena itu dia merasa kalah jumlah perwira, apalagi jumlah buah pun sudah mulai terbuka, tidak berani melanjutkan permainan, menyerah di langkah ke-19. Sebuah kemenangan keberuntungan dari Iren ataupun juga taktik yang bagus kawan. Sebuah langkah menunggu dari Iren tadi menggeser raja ke peta ini dan ternyata trik kecilnya berbuah hasil, yaitu langkah pengorbanan kuda yang sia-sia membuat putih kalah di langkah ke-19. Itulah kawan, dua game dari pemain kita tadi, yaitu permainan dari Grandmaster Novrendra Priasmoro yang merupakan kemenangan pertamanya di event ini, dan juga International Master atau Women Grandmaster Iren Karisma Sukandar. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur dan memberikan wawasan dalam permainan kalian. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.